Kisoon menyadari bahwa Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Misalnya, Islam sangat mengecam rasisme. Tidak ada perbedaan antara Arab atau non-Arab. Hanya ketakwaan yang membedakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak ia membaca kisah-kisah Nabi, makin besar kecintaannya kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang anak 5 tahun yang sudah merasakan keraguan dari agama yang ia anut. Kita masuk ke kisahnya. Anissa Kisoon, wanita berusia 29 tahun, adalah seorang mualaf asal Britania Raya yang bercerita tentang perjalanan hidupnya menuju cahaya Islam. Sejak kecil, ia sudah memiliki jiwa pencari kebenaran tentang Tuhan. Ia lahir dari orang tua yang berbeda asal, yaitu Inggris dan Karibia. Ketika berusia 5 tahun, ia mengalami kejadian yang mengubah pandangannya tentang agama. Ia tidak setuju dengan guru agamanya yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tunggal, namun juga triuna. Saya merasa itu tidak masuk akal. Saya ingin menanyakan hal itu kepada guru, tetapi saya takut dimarahi. Maka, saya memilih untuk melawan dengan cara lari dari kelas. Itu adalah pengalaman terakhir saya di sekolah minggu, katanya, mengutip dari About Islam. Kisoon terus bertumbuh menjadi remaja. Ia masih rajin beribadah di tempat agama lamanya. Namun, ia tidak terikat dengan satu aliran saja, melainkan banyak. Ia bergabung dengan berbagai kelompok agama, dan ia pun menyadari sesuatu. Mereka sebenarnya tidak menolak konsep tauhid, tetapi tetap memegang keyakinan pada banyak Tuhan. Kisoon merasa bingung melihat orang-orang dewasa di sekitarnya. Bagaimana bisa ada banyak Tuhan yang juga satu? Baginya, ini tidak masuk akal. Namun, saat itu ia belum tertarik untuk mempelajari Islam. Baginya, Islam hanya salah satu agama dari Asia. Sesuatu yang sangat asing. Kisoon adalah seorang remaja yang belum mengenal Islam. Ia dibesarkan dalam budaya Barat, yang membuatnya menganggap masyarakat Asia memiliki agama-agama yang berbeda-beda dan beribadah dengan cara-cara yang beraneka ragam. Karena itu, ia menganggap Islam sebagai salah satu agama Asia yang tidak menarik untuk dipelajari. Namun, ternyata orang yang paling dekat dengannya, yaitu saudara lelakinya, tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya berusia 11 tahun, saudara saya mulai belajar tentang Islam. Saya baru tahu beberapa tahun kemudian bahwa ia sudah masuk Islam, tetapi ia menyembunyikannya dari saya. Saya melihat perubahan pada dirinya. Ia selalu mengingatkan saya untuk tidak minum alkohol, pacaran, dan hal-hal lain yang dilarang oleh Islam, ungkap Anissa Kisoon. Sahabat kalbu yang beriman. Pada suatu hari, ia berbincang lama dengan saudara lelakinya itu. Dari saran-sarannya, Kisoon pun tertarik untuk membaca tentang Islam dari beberapa buku. Semakin lama, ia semakin menyadari bahwa Islam memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Ia bersyukur kepada saudara lelakinya itu, karena telah mengenalkan Islam kepadanya. Saya berhenti makan daging babi sejak itu. Saya merasakan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam hati saya, katanya. Ia pun berusaha untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ia membaca banyak buku tentang Islam. Mulai dari terjemahan Al-Quran, sirah Nabi Muhammad, sampai kisah-kisah sahabat Nabi, dan orang-orang syalih. Kisoon menyadari bahwa Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Misalnya, Islam sangat mengecam rasisme. Tidak ada perbedaan antara Arab atau non-Arab. Hanya ketakwaan yang membedakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak ia membaca kisah-kisah Nabi, makin besar kecintaannya kepada Islam. Ia juga mengetahui dari Al-Quran, meskipun hanya terjemahannya, bahwa Islam menghormati Nabi Isa dan Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji keduanya, dan tetap menegaskan keesaannya. Anissa Kisoon pergi bersama temannya ke Hyde Park. Di sana, ada forum untuk orang-orang berbicara tentang apa saja. Forum itu sering diisi oleh kelompok Muslim yang menyampaikan dakwah tentang Islam. Di hari itu, Abdul Rahim Green, seorang ulama dari London Central Mosque, tampil. Kata-kata Abdul Rahim menyentuh hati Kisoon.
Ia bercerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat indah. Ia sederhana, tetapi menarik banyak orang, termasuk Kisoon. Dia, Abdurrahim Green, mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi seperti nabi-nabi lain yang dihormati oleh Nasrani dan Yahudi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah utusan Allah. Namun, bedanya adalah bahwa ia adalah nabi akhir dari rangkaian panjang kenabian yang dimulai dari Adam, manusia pertama. Nabi Muhammad menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Kenang Kisoon tentang ceramah ulama itu. Kisoon sudah percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga mengerti betapa pentingnya moralitas dalam agama. Baginya, mempelajari Al-Quran dan sejarah Nabi Muhammad telah menjawab keraguan-keraguan yang ada di benaknya. Ia telah menemukan iman yang simpel, mudah dimengerti, dan menguatkan hati. Malam itu, Kisoon tidak mau menunda-nunda lagi. Ia tidak ingin mati dalam keadaan tidak yakin. Ia telah siap untuk mengucapkan syahadat. Kisoon mendatangi rumah temannya yang muslim. Temannya itu, meski masih remaja, bisa mengajarkannya 2 kalimat syahadat. Saya tahu di hati saya sudah muslim sejak dulu. Jadi, syahadat di hadapan orang lain, hanya memperkuat apa yang sudah saya rasakan, katanya. Kisoon lalu minta teman-temannya memanggilnya Anissa. Itu artinya, perempuan, dalam bahasa Arab. Ia terinspirasi dari nama surah keempat dalam Al-Quran. Setelah masuk Islam, ia tidak pernah absen dari kelas Ustaz Abdurrahim Green. Ia semakin mendalami akidah Islam, dan menyadari betapa tauhid adalah dasar dari segala amal. Ia pun termotivasi untuk menjadi muslimah yang lebih baik. Ia tidak menyimpan ilmunya untuk diri sendiri, tetapi berbagi dengan keluarga dan teman-temannya. Di sekolah, ia berusaha mendapatkan ruang untuk sholat. Ruang itu kemudian menjadi tempat ia berdiskusi tentang Islam dengan teman-temannya di waktu istirahat. Banyak dari mereka yang tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Anissa sangat bersyukur atas hidayah Allah yang diberikan kepadanya. Ia ingat ketika ia berusia 12 tahun, ia melihat kakaknya yang sudah sholat dan tadarus Al-Quran. Padahal, ia adalah satu-satunya yang Islam di keluarganya. Ia pun menyimpulkan, kakaknya adalah orang yang pertama kali membuka pintu hidayah Allah untuknya. Anissa menghadapi tantangan besar dari teman-teman sebangsanya, yang tidak suka dengan pilihannya berhijab. Ia merasakan intimidasi sejak ia memutuskan untuk menutup auratnya. Beberapa guru laki-laki di sekolahnya mencoba untuk meyakinkannya agar melepaskan hijabnya. Namun, Anissa tidak gentar dan tetap sabar serta teguh. Islam adalah agama yang cocok dengan keyakinan saya, bahwa hanya ada satu Tuhan, kata dia. Pada suatu hari, Anissa diajak keluarganya ke Jamaika untuk bertemu dengan sanak saudara. Mereka rata-rata beragama lain. Anissa merasa agak gugup ketika menceritakan tentang Islam kepada mereka. Beberapa bereaksi negatif, tetapi ada juga yang menghormati pilihannya sebagai urusan pribadi. Anissa merasa berterima kasih kepada keluarganya yang mendukung pilihannya untuk berislam. Ia menganggap hidayah sebagai hasil dari perjalanan personal yang hanya diketahui oleh dirinya dan Tuhan. Ia telah yakin dan teguh dalam memeluk Islam. Ia juga menjelaskan, Islam tidak mengingkari Nabi Isa dan Maryam, tetapi menghormati mereka sesuai dengan tauhid, yaitu kepercayaan akan satu Tuhan. Alhamdulillah, 5 orang dari keluarga saya sudah masuk Islam, dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya, ucap Anissa. Dan itulah kisah dari Anissa, yang dari kecil sudah meyakini kebenaran Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.